Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil hijrah minal Makkahil Mukarramah ila al-Madinatil Munawwarah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur yang selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, tidak pernah bosan untuk selalu kita bersyukur di hadapan Allah berkat taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Siang hari ini alhamdulillah kita semuanya masih dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita kerjakan akan menambah nilai-nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, hari ini alhamdulillah tanpa terasa bahwa kita sudah masuk pada tanggal 9 di bulan Muharram 1435 Hijriah. Ini berarti sudah 9 hari kita memasuki tahun baru Islam, yang kita tahu dalam sejarah yang dijelaskan oleh para muballigh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu firman-Nya menjelaskan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya kata Allah, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, menjadikan langit yang sekarang ini kita tempati, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan jumlah bilangan bulan di dunia ini 12 syahra, ada 12 bulan. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla 12 bulan ini adalah bulan-bulan Hijriyah yang diawali dengan bulan Muharram, diakhiri dari bulan Dzulhijjah. Tetapi sayangnya di antara kita saat-saat sekarang ini, berapa banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam, tapi banyak di antara kita tidak hafal tentang runtutan bulan-bulan Islam. Hadirin, 12 bulan yang Allah tetapkan itu, yang pertama adalah bulan Muharram, yang kedua adalah bulan Syafar, yang ketiga adalah bulan Rabiul Awal, yang keempat adalah bulan Rabiul Akhir, yang kelima adalah bulan Jumadil Awal, yang keenam adalah bulan Jumadil Akhir, yang ketujuh adalah bulan Rajab, yang kedelapan adalah bulan Sya'ban, yang kesembilan adalah bulan Ramadan, yang kesepuluh adalah bulan Syawal, yang ke-11 adalah bulan Dzulqa'dah, dan diakhiri bulan yang ke-12 adalah bulan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Di antara 12 bulan yang Allah tetapkan di dunia ini, ada 4 bulan al-hurum, artinya bulan yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan-bulan yang semua para ahli mufassir sepakat. Dalam tafsir Jalalain misalnya,
dalam tafsir Ibnu Katsir contohnya, bahkan dalam tafsir yang sangat luar biasa hebatnya dikarang oleh mantan Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Kata ulama-ulama 4 bulan ini, 3 bulan ini datanya berturut-turut, sementara yang satu ini terpisah. Salah satu tabawa bid'ah, 3 ini berturut-turut. Apa di antara 4 yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah, yang kedua adalah bulan Dzulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Pertanyaan akan timbul, bagaimana ketika 4 bulan yang Allah muliakan ini kok Ramadan tidak termasuk dalam kategori 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Bicara tentang bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Al-Baqarah mengingatkan kepada kita bahwa bulan suci Ramadan adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kalau 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka bicara tentang bulan suci Ramadan, bulan Ramadan adalah jauh lebih dimuliakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang berbahagia, kita akan lanjutkan materi pada kesempatan siang hari ini dengan kajian kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah yang dikarang oleh ulama ahli hadis Syekh Al-Alim Al-Alama Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala I'til ma'ruf wa istanibil munkar wanzur ma yu'jibuka udunaka ayyakula lakal qawm idha qumta min indihim fa'tihi wanzur alladhi taqrahu ayyakula lakal qawm idha qumta min indihim fazdanibhu rawahul jamaah. Kalau sudah bicara dengan rawahul jamaah, berarti yang meriwayatkan bukan hanya Bukhari dan Muslim, tapi semua para perawi hadis sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sangat sahih. Hadirin, dalam kitab Asbabul Wurud, hadis ini bercerita bagaimana seorang sahabat baginda Rasulullah SAW yang bernama Harmalah pernah bertanya di hadapan baginda Rasul. Bahasa mudah dan gampangnya sahabat Rasulullah yang bernama Harmalah ini bertanya, ya Rasul, apa yang saya harus kerjakan dan apa yang saya harus tinggalkan? Maka menyampaikan jawaban dari sahabat baginda Rasulullah ini, beliau menyampaikan hadis yang berbunyi yang baru saja saya sampaikan, I'til ma'ruf wa istanibil munkar. Kerjakanlah yang baik dan tinggalkanlah sesuatu yang jelek. Panjangnya hadis ini, ketika kata Nabi wanzur ma yu'jibuka udhunaka ayyakula lakal qaum, apabila di antara engkau mendengar sesuatu yang dibicarakan oleh kaum tentang suatu hal yang menyebabkan kamu akan tertarik hal-hal itu berkaitan dengan ibadah misalnya, sesuatu hal yang memberikan satu semangat kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Idza kumta min indihim, kemudian ketika kita sudah keluar dari apa yang disampaikan oleh kaum itu, ketika hal itu baik, kata Rasulullah SAW, faktihi, maka lakukanlah hal yang kau dengar baik. Kebalikannya kata baginda Rasul, wanzur ladzi takrahu ayyakula lakal qaum, manakala engkau mendengar apa yang disampaikan oleh kaum, apa sekelompok manusia tentang sesuatu hal yang jelek. Kalau berjudi itu adalah sesuatu yang haram, berzina adalah sesuatu dosa besar, membicarakan aib orang lain adalah merupakan dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Kata baginda Rasulullah, idza kunta min indihim, manakala kau keluar
Ketika kau selesai mendengar hal itu, fajtanibhu, maka jauhkanlah apa yang tadi sudah dibicarakan. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sesuatu hal yang baik dan tidaknya, Allah Azza wa Jalla ketika mengutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka untuk bagaimana membenahi perilaku dan tingkah laku manusia. Ya kita tahu dalam sejarah di zaman jahiliyah, ketika umat manusia pada waktu itu sudah jauh dari perilaku dan tingkah laku yang ada. Terbayangkan oleh kita bagaimana ketika orang-orang pada waktu itu menyembah yang namanya berhala. Kita lihat bahwa yang namanya berhala adalah sesuatu hal benda mati. Ketika berhala ini mereka sembah, lantas mereka minta pertolongan terhadap berhala. Yang berhala itu ada merupakan Tuhan mereka. Dari mana itu berhala akan memberikan satu manfaat untuknya, sementara dia sendiri yang namanya berhala tidak mampu menyelamatkan anggota tubuhnya. Hal ini teringat bagaimana ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mencari Tuhan. Karena kita tahu dalam sejarah yang dijelaskan salah satu kitab Qisasul Anbiya, bahwa ayahanda Nabi Allah Ibrahim adalah seorang pembuat dari yang namanya patung. Ketika patung ini sudah dibuat oleh ayahandanya, lantas dijual. Ketika mereka beli, lantas patung ini disembah. Ibrahim kecil berkata dalam hatinya, apa mungkin ketika sesuatu yang dibuat oleh ayahku kemudian disembah oleh orang-orang akan mendatangkan manfaat? Kayaknya ini sesuatu hal yang tidak masuk akal. Akhirnya dia berlari ke satu tempat. Dia mencoba mencari Tuhan yang sesungguhnya. Yang dia tahu bahwa patung yang dibuat ayahnya itu adalah bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan dibuat oleh manusia, sementara manusia dibuat oleh yang namanya Tuhan. Hadirin jemaah yang berbahagia, ketika beliau keluar rumah, matahari muncul. Maka berkata dalam hati Nabi Allah Ibrahim pada waktu itu, jangan-jangan ini yang namanya Tuhan. Dia punya sinar mampu menerangi alam semesta. Kalau yang namanya Tuhan, pasti dia beda dengan apa yang ada di dunia. Ini pasti yang namanya Tuhan. Mantap pada waktu itu Ibrahim berkata. Tapi apa yang terjadi? Ketika waktu sore sudah tiba, sinar matahari yang begitu hebatnya lambat laun surut karena dia akan tenggelam. Ibrahim pun berkata dalam hati, tidak mungkin Tuhan yang tidak muncul kemudian dia akan tenggelam, berarti Tuhan tidak pernah abadi. Ketika matahari tenggelam, muncullah pergantian malam yang namanya rembulan. Ibrahim pun berkata dalam hatinya, kalau tadi siang saya lihat yang namanya matahari bagaikan Tuhan yang begitu menyinari yang namanya alam dan seisinya, berganti malam, jangan-jangan ini yang namanya Tuhan yang sekarang sedang bersinar yang namanya bulan. Tapi ternyata bulan pun sama dengan yang namanya matahari. Ketika waktu siang akan sampai, sinar bulan pun sirna. Lantas Ibrahim berkata dalam hatinya, kalau matahari bisa muncul dan tenggelam, kalau bulan bisa muncul dan tenggelam, pasti ada yang menenggelamkan dan memunculkan. Inilah yang saya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan ini semuanya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hadis yang baru saya sampaikan, kata Nabi, i'til ma'ruf, hendaklah di antara kita melaksanakan kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan-kebaikan itu di antaranya adalah, alhamdulillah, bahwa tanpa terasa hari ini yang saya sampaikan bahwa kita sudah masuk pada tanggal 9 di bulan Muharram, dan insya Allah besok pada hari Kamis kita sudah masuk pada tanggal 10 di bulan Muharram. Hadirin jemaah yang berbahagia, izinkan saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan manakala ketika sudah masuk di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram. Dalam kitab yang saya bawa, judul kitab ini adalah kitab Nihayatuz Zain yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Alim Al-Alama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani, yang sering saya sampaikan bahwa beliau adalah ulama asli orang Indonesia
tapi surga go internasional. Karena kitab-kitabnya banyak menjadikan rujukan-rujukan umat Islam di seluruh dunia. Dalam kitab Nihayatul Zain di halaman 196, di antara sunnah ibadah puasa yang kita kerjakan di sini didasarkan adalah shaum yauma Asyura, yaitu puasa pada hari Asyura. Apa itu yang dimaksud dengan hari Asyura? Wa huwa ashir al-Muharram, yaitu pada tanggal 10 di bulan Muharram. Mengapa bisa begitu? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu ta'ala. Ketika baginda Rasul ditanya, "Ya Rasul, apa manfaat manakala di antara kami melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram?" Ini berawal ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa orang-orang yang ada di kota Mekah, orang-orang yang ada di kota Madinah, para Yahudinya, mereka kalau tanggal 10 melaksanakan ibadah puasa. Ketika ditanya oleh baginda Rasul, "Mengapa kau melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram?" Mereka menjawab, "Wahai Nabi, pada tanggal 10 Muharram adalah hari kemenangan Nabi Musa, dan itu adalah Nabi kami, maka sebagai wujud syukur kami kepada Nabi Musa, kami melaksanakan ibadah puasa." Apa kata baginda Rasulullah SAW? Yang lebih berhak untuk menghormati Nabi Musa bukan engkau, tapi kami adalah umat Islam. Maka dari itu baginda Rasulullah SAW perintahkan kepada umat Islam dan para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram, ketika waktu itu puasa Ramadan masih belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah berbahagia, dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh istri beliau tercinta Aisyah radhiyallahu anha, qalat kanat Quraisy tasumu Asyura fil jahiliyah. Kata ibunda Siti Aisyah bahwa orang-orang kafir Quraisy melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 di bulan Muharram. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram, karena beliau berkata kepada orang-orang kafir Quraisy jahiliyah, yang lebih berhak untuk hormat kepada Nabi Musa adalah kami, bukan engkau. Falamma hajara ilal Madinah shamat wa amru bisyamihi. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, beliau pun masih terus melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Beliau pun menyampaikan hal ini kepada para sahabat-sahabatnya. Falamma furidu syahr Ramadan qala man syaa shaumuhu wa man syaa tarkuhu, rawahul Bukhari. Tapi ketika perintah puasa wajib sudah Allah berikan kepada baginda Rasul dan kita sebagai umatnya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, maka kata baginda Rasulullah SAW, ketika yang awalnya belum pernah umat Islam melaksanakan ibadah puasa kecuali puasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian ketika sudah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kata baginda Rasulullah SAW, qal man syaa shaumuhu wa man syaa tarkuhu. Kalau engkau ingin melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10, silakan. Manakala kau tinggalkan, juga silakan. Hadirin jemaah yang berbahagia, sahabat bertanya, "Ya Rasul, manfaat apa yang kami dapatkan manakala di antara kami melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffiru sanah al-madiyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada dosa-dosa kita selama satu tahun yang telah lalu. Yang dimaksud dosa-dosa yang diampuni oleh Allah ini adalah dzambus saghair, dosa-dosa kecil. Hadirin, ada kadang-kadang pertanyaan dalam benak kita begini. Di bulan Dzulhijjah baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 9 yang disebut dengan Yauma Arafah. Ganjaran yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan ampunan kepada kita 2 tahun lamanya. Sementara kalau 1 Muharram hanya 1 tahun.
Mengapa bisa seperti itu? Ulama-ulama menjawab, kalau puasa Muharram adalah puasa umatnya Nabi Musa, sementara kalau puasanya adalah puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah yang kita kenal dengan Yaum Asyura adalah puasa umatnya baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah Imamul Mursalin wa Imamul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, yang sehingga karena itu syariat yang dibawa oleh baginda Rasul, kalau di bulan Dzulhijjah tanggal 9 kita melaksanakan ibadah puasa yang lalu, maka 2 tahun Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Tapi kalau besok tanggal 10 Muharram ketika di antara kita melaksanakan ibadah puasa, maka hanya 1 tahun Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Hadirin jemaah yang berbahagia, apa saja amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan para ulama-ulama ketika masuk pada tanggal 10 Muharram? Dalam kitab yang tadi saya sampaikan, di sini dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa hukiya wa nukila an ba'dil afadil, bahwa telah dinukil dari sebagian orang-orang yang lebih utama ibadahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, min jumlatil awliya, dan para masyayikh. Di sana dijelaskan bahwa annal a'mal fi yaumi Asyura 12 amala, sesungguhnya amal-amal yang dilaksanakan pada hari Asyura atau pada tanggal 10 Asyura hendaklah kita melaksanakan kalau mampu, yaitu 12 amala. Ada 12 amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi dan para ulama-ulama. Apa yang pertama? Di sini dijelaskan al-awwalu, yang pertama adalah as-shalah. Berbanyaklah kita melaksanakan sholat. Mulai kapan ini sholat kita laksanakan? Hitungan tahun baru Hijriah adalah beda permulaannya ketika berbicara tentang tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Islam atau bulan Hijriah itu diawali ketika waktu maghrib tiba, maka dia sudah masuk pada tanggal Hijriah. Sementara kalau Masehi tepat jam 00 dia akan berganti yang namanya tanggal. Kalau hari ini adalah tanggal 13, maka tanggal 14-nya nanti malam pukul 00. Tapi kalau bicara tentang bulan Hijriah, kalau hari ini kita sudah masuk pada tanggal 9 Hijriah, maka ketika waktu maghrib tiba, maka pergantian tanggal sudah berubah menjadi tanggal 10 Muharram. Artinya hadirin, ketika nanti malam kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram, maka kata ulama-ulama, banyaklah kita melaksanakan ibadah sholat. Sholat apa yang harus kita kerjakan? Kata ulama di sini menjelaskan, wal ula antakuna sholat tasbih. Yang lebih utama adalah ketika masuk pada tanggal 10 Muharram, di antara kita melaksanakan sholat sunnah tasbih. Apa itu sholat sunnah tasbih? Adalah salah satu sholat yang pernah baginda Rasulullah tawarkan kepada paman beliau yang bernama Said Abbas radhiyallahu anhu. Bahasa gampangnya begini, wahai pamanku, apakah aku ingin tunjukkan kepada engkau satu sholat yang manakala kau melakukan sholat, maka akan memberikan pengaruh dampak positif dalam kehidupan kau, dan Allah akan memberikan pahala yang begitu banyaknya. Said Abbas di hadapan baginda Rasulullah SAW berkata, bala ya Rasul, tentu aku mau. Sholat apa yang kau maksud bagi baginda Rasul? Maka Rasulullah menjelaskan, sholat yang dimaksud adalah sholat tasbih. Mengapa dikatakan sholat tasbih? Karena sholat yang dilaksanakan mulai dari rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, semua adalah banyak bacaan-bacaan tasbihnya. Yang dilaksanakan adalah 4 rakaat, baik 4 rakaat dengan 1 salam maupun 4 rakaat dengan 2 salam. Yang penting 1 rakaat jumlah tasbihnya ada 75, 2 rakaat 150, sementara 4 rakaat jadi 300 bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadirin jemaah berbahagia, pada kesempatan yang lain nanti mungkin kalau sudah berbicara tentang sholat tasbih akan saya perinci tentang bagaimana cara kita mempraktekannya. Yang pasti bahwa
Di antara amal-amal yang sangat dianjurkan kepada kita ketika sudah masuk pada tanggal 10 Muharram, yang pertama adalah berbanyak sholat. Bukan hanya sholat wajib, tetapi yang dimaksud adalah sholat-sholat sunnah, tahajud misalnya, hajat contohnya, taubat umpamanya, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Ini yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita. Yang kedua, amalan apa yang dilaksanakan ketika pada tanggal 10 Muharram? Yang kedua adalah wassaum. Kita melaksanakan ibadah puasa. Itu besok. Bagaimana niatnya untuk melaksanakan ibadah puasa? Niat itu hal yang sangat mudah. Pakai bahasa Indonesia, nanti malam kita berkata, ya Allah, aku niat melaksanakan ibadah puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah pakai bahasa-bahasa nawaitu shauma ghadin an Asyura sunnatalillahi ta'ala. Kalau di antara kita susah untuk melafadzkan dengan bahasa Arab, yang penting kita mampu mengucapkan bahasa-bahasa kita. Mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa-bahasa yang lainnya, yang penting innamal a'malu binniyat. Niat nanti malam kita untuk melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang ketiga, amalan yang sangat dianjurkan ketika sudah masuk pada bulan Muharram adalah wassadaqah. Perbanyaklah kita bersedekah. Artinya bahwa kalau hari ini, mohon maaf bercanda saya, kita bawa uang untuk kita masukkan ke kotak amal cuma hanya 10.000, besok ketika tanggal 10 Muharram kita perbanyak amal kita, bukan hanya 10.000, kalau perlu beratus-ratus ribu. Mengapa bisa begitu? Karena ketika di antara kita melakukan hal-hal yang baik pada tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipatkan pahala untuk kita semua. Jadi hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang dianjurkan ketika sudah masuk pada tanggal 10 Muharram adalah berbanyak di antara kita untuk bersedekah. Bersedekah bukan hanya melalui uang, tapi bersedekah dengan kebaikan-kebaikan kita. Bersenyumlah kita, melakukan kebaikan-kebaikan kita, itu pun adalah salah satu sedekah. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, amal yang dilakukan untuk menyambut yang namanya tanggal 10 Muharram adalah wattawassu' 'alal a'yan. Artinya bahwa hendaklah di antara kita membahagiakan keluarga kita. Ini kalau bahasa gampangnya, kalau misalnya biasanya kita ngasih uang belanja kepada istri kita, mah dipegang uang belanja 100.000. Bismillah kalau besok kita ada rezeki, mah dipegang uang belanja 1 juta rupiah. Istri akan berkata, ya Allah Pak, tumben dikasih 1 juta rupiah. Iya sudah ikhlas, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kita bilang nih 1 juta rupiah, tapi ingat Maya, buat 5 hari, ya sama aja bohong berarti kan. Wattawassu' 'alal iyal, ini artinya bahagiakan keluarga kita. Kalau perlu besok kita bilang pada keluarga kita, ayo kalau kita mampu besok kita laksanakan ibadah puasa. Kemudian ada kesempatan kita buka bersama, laksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Alangkah indah dan bahagianya kita. Jadi wattawassu' 'alal iyal ini memberikan kebahagiaan kepada keluarga berbagai macam bentuknya. Memberikan hadiah kepada anak-anak kita, memberikan hadiah kepada istri-istri kita, memberikan surprise dan sebagainya. Yang pasti dalam rangka untuk membahagiakan keluarga-keluarga yang ada di rumah kita. Itu yang sangat dianjurkan ketika masuk pada tanggal 10 Muharram. Kemudian yang nomor 5, amalan yang dianjurkan untuk kita laksanakan pada tanggal 10 Muharram adalah wal iktihal. Wal iktihal itu apa? Mohon maaf, kita pakai yang namanya sifat. Ya, kita kalau nggak biasa repot kan pakai sifat-sifat mata. Itu sunnah karena baginda Rasulullah selalu memakai. Yang penting makainya yang biasa, jangan pakai yang sehingga akan menyerupai kayak seorang wanita. Pakai sifat mata itu sunnah. Bahkan di antara resep bagaimana mata kita ini biar selalu dalam kondisi yang sehat, baginda Rasulullah sampai akhir hayatnya, mohon maaf, beliau membaca selalu dalam kondisi yang sehat. Ya, kenapa? Beliau selalu bercelak-celak kalau bahasanya, memakai sifat al-iktihal. Jadi besok pada tanggal 10 sunnah kita mau berangkat kerja, kita bilang sama istri, mah pakai papa sifat dong. Kata istrinya, wih tumben Pak, manja banget gitu. Ini sunnah nih pada tanggal 10. Yang penting biasa. Tapi kalau nggak biasa, jangan.
Yang pada akhirnya kalau nggak biasa kita jadi aneh sendiri. Teman-temannya ngomong, kayak orang mau Bekasi, tahu Bekasi? Jangan-jangan bisa meninggal tuh kan, udah pakai sifat gitu kan ya. Kenapa? Jujur orang yang biasa dan nggak beda. Ya kalau udah biasa enak aja pakai, kelihatannya enak aja dia. Kalau yang nggak biasa lucu. Ya, padahal itu jujur salah satu di antara yang sering dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau bercelak, beliau bersifat, manakala beliau akan melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Tapi sekali lagi, sifat yang biasa, sifat tahu ya celak, iktihal. Jadi sunnah besok, manakala tanggal 10 Muharram kita memakai yang namanya sifat. Kalau kita bisa, ya kalau kita mampu, kalau tidak, kan ada 12 amalan. Masa iya tidak ada yang nyangkut dalam kehidupan kita. Baik, kita akan lanjut yang nomor berapa sekarang? Nomor 6. Yang nomor 6 adalah wal-iltisam. Tanggal 10 Muharram, kata ulama-ulama, lakukan yang namanya iltisam. Apa itu mandi? Loh, usahkan tiap hari kita mandi. Artinya mandi sunnah, kayak kita akan melaksanakan sholat Jumat. Kapan itu waktunya? Karena tanggal 10 Muharram ini masuknya sudah nanti waktu maghrib, berarti besok pagi manakala kita akan melaksanakan tugas kita, berangkat ke kantor, kita mandi, niat saja, saya niat mandi sunnah pada tanggal 10 Muharram karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malamnya habis tempur dengan istri, sekalian kita niat mandi junub, mandi hadas besar, boleh nggak? No problem, nggak ada masalah. Ya, silakan saja. Orang melakukan hubungan itu adalah hal yang berpahala kok. Asy'an al-alam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi dalam kitab Arba'in Nawawi, di salah satu hadisnya, ketika sahabat-sahabat, mohon maaf, dari kelompok orang-orang yang tidak punya harta benda, lapor di hadapan baginda Rasul, ya Rasul, kalau teman saya si A duitnya banyak, tiap hari dia bersedekah, enak. Kalau teman saya si B duitnya banyak, tiap hari dia bersedekah, enak. Kami tidak punya apa-apa ya Rasul, bagaimana cara kami bersedekah? Apa kata Rasulullah SAW? Wa fi bu'i ahadikum sadaqah. Manakala engkau melakukan hubungan intim, itu pun adalah merupakan sedekah. Sahabat nggak ada yang berani ngomong, cuma diem, berpikir dalam hati, Rasul nggak salah nyampaikan. Rasul tahu baca pikiran mereka. Sebelum sahabat bertanya, kata Rasul, jangan bingung. Mengapa saya katakan melakukan hubungan intim dengan suami istri yang sah ada merupakan sedekah? Coba kau jawab. Andai kata itu dilakukan bukan pada istrinya, bagaimana hukumnya? Serentak sahabat berkata, dosa ya Rasul, dosa. Tapi ketika itu dilakukan pada istri yang sah, ada merupakan pahala. Itu adalah merupakan bagian daripada sedekah. Jadi besok kalau kita pengen ngajak sama istri kita, bukan porno, malam Jumat kita bisik-bisik, ma, kita sedekah. Kata istri kita, iya. Yang penting istri nggak tahu dulu. Kalau istri nggak paham, bilang yang bener aja, jam 12 sama sedekah, di mana masih terbuka, di mana musola dibuka, kita bisik-bisik dulu. Ini isyarat biar anak-anak kita nggak paham. Kata anak-anak kita, orang tua saya jam 12 sedekah terus. Akhirnya jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Balik apa yang saya sampaikan, bahwa di antara amalan-amalan yang dianjurkan ketika pada tanggal 10 Muharram adalah al-iltisam, hendaklah kita mandi. Mandi dalam artian mandi sunnah. Arti mandi sunnah itu mandi kita rasakan dari anggota tubuh yang paling atas sampai yang paling bawah. Kayak kita mandi wajib hadas besar, seperti itu maksudnya. Jadi besok pagi boleh kita, atau nanti pulang ya kita pulang tahu-tahu sampai di rumah Isya kita mandi, silakan, sudah kita niatkan, sah, boleh. Kemudian besok pagi kita mandi lagi, niatkan lagi, mandi sunnah, sah, boleh, silakan saja. Kan besok juga masih pada tanggal 10 Muharram. Yang selanjutnya hadirin, apa yang sangat dianjurkan manakala jatuh pada tanggal 10 Muharram, wa ziyaratul alim sholih. Wa ziyaratul alim sholih, hendaklah di antara kita berziarah pada ulama-ulama yang soleh. Berziarah itu tidak harus kita ke tempat orang meninggal dunia. Artinya bahwa kalau memang di lingkungan kita, kalimat ziarah ini, ziarah artinya kan kita berkunjung. Zarah, yazuru, artinya berkunjung. Nah, berkunjung bisa jadi kita punya rumah, kemudian nggak jauh dari rumah kita ada guru yang soleh, alim al-alama. Ketika kita besok pada tanggal 10, kita silaturahmi ke tempat beliau. Ya. Atau kita nggak menemukan hal itu, kita nggak ketemu orang yang soleh masih hidup, tapi kita dekat dengan kuburan orang yang soleh, kita berziarah, mengingatkan kepada kita yang masih hidup, boleh. Nah, pesan saya kepada para jemaah,
Manakala di antara kita pengen silaturahim kepada guru-guru kita, hendaklah ketika kita datang ke tempat beliau, jangan hanya dalam kondisi yang tidak membawa apa-apa. Hendaklah di antara kita kalau silaturahim ke guru, pantaslah kita bawa sesuatu hal yang menyenangkan guru kita. Ini kadang-kadang enggak, ke rumah guru kita dalam kondisi yang santai. Pulang dari rumah guru agak bungku-bungku kita. Emang apa? Apa aja di rumah guru dibawa. Guru ngomong-ngomong ada gula, ada tuh 2 kilo dibawa. Ada beras, ada tempat karung dibawa. Ya, harusnya guru yang dikasih sama murid ya. Murid yang ambil punya guru. Guru kan serba salah. Murid nggak dikasih, murid dikasih minta mulu kan. Jadi besok tanggal 10 kesempatan kepada kita yang selama ini kita punya guru belum pernah kita tengokin, belum pernah kita datangi, belum pernah kita lihat, belum pernah kita jenguk guru kita. Kalau ada kesempatan di antara kita. Hadirin jemaah berbahagia. Jadi yang dilakukan ulama-ulama kalau tanggal 10 Muharram mereka memperbanyak yang namanya ziarah marid. Kemudian yang selanjutnya adalah wa'iyadatul marid. Wa'iyadatul marid artinya hendaklah di antara kita kalau memang ada kesempatan besok tanggal 10 Muharram wa'iyadatul marid, jenguk orang yang sedang sakit. Oh kalau begitu kita rame ke rumah sakit, ya tidak harus begitu. Ya kita jenguk orang ke rumah sakit. Ya, karena apa? Ada satu keterangan begini. Siapa di antara kita yang besok pada tanggal 10 Muharram kita jenguk orang yang sakit, walaupun cuma 1 orang, bagaikan kita menjenguk umat baginda Rasulullah yang sedang sakit di dunia. Sangat luar biasa. Setelah itu kita tahu bahwa di antara kewajiban muslim terhadap muslim yang lainnya adalah ketika dalam kondisi yang sakit, kalau kita mampu maka kita tengok mereka, artinya kita jenguk. Jadi besok pada tanggal 10 Muharram di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama kita adalah wa'iyadatul marid, hendaklah kita menengok orang yang sakit. Kemudian yang selanjutnya wa mashu ra'sil yatim. Ya, wa mashu ra'sil yatim, yaitu di antara kita mengusap kepala anak yatim. Nah, mengusap kepala anak yatim yang dimaksud ini bukan hanya sekedar besok kita puasa, kemudian kita undang anak yatim sudah berjanji rapi, kepalanya kita usap-usap. Bukan hanya sebatas itu, habis kita usap, kita kasih uang. Kita cuma ada 100.000, anak yatim kita kumpulkan 10 orang, kita kasih 10.000 boleh. Kita punya cuma 100.000, anak yatimnya ada 2 orang, kita kasih 50.000 boleh. Kita cuma punya 50.000, anak yatimnya semuanya ada 5, kita kasih coba-coba semuanya. Yang kadang-kadang menyakitkan anak yatim, itu anak yatim kita undang ke rumah, kita suruh datang ke rumah, dikasih makan enggak, disantuni enggak, pala orang habis diusap-usap doang. Kata anak yatim, gue nyesel datang, emang apa? Berangkat pakai minyak rambut, mah habis cukur cakep, habis gak karu-karu. Hadirin jemaah berbahagia, emang ada dasarnya ketika menyentuh rambut anak yatim. Di kitab yang nanti kita akan bahas, mungkin di hadis yang keberapa, ketika ada seorang sahabat lapor di hadapan baginda Rasul, ya Rasul, saya ini punya hati saya ini keras. Keras dalam artian bukan berarti hatinya dibelek, dibuka lantas kayak batu, tidak. Artinya keras ini kalau dikasih nasihat nggak pernah mempan. Ya, dikasih nasihat nggak pernah mau. Kita bilang sama teman, umur udah tua loh, kapan mau hisab di hadapan Allah? Apa kata dia? Lo kuat ngomongin. Pikir aja sendiri, kita kuburan masing-masing. Lu yang rajin sholat jamaah di musola Al-Kautsar belum tentu lo masuk surga. Ngomong begitu. Ya. Lah kita yang sudah rajin sholatnya belum tentu masuk dalam surga. Apalagi teman-teman kita nggak sholat. Ya. Kan begitu kan? Keras nih hatinya. Tanya di hadapan baginda Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Di antara cara melunakkan hati kita adalah kata baginda Rasulullah, masharab yatim, berbanyaklah engkau menyentuh kepala anak yatim. Kenapa? Rambut yang tumbuh di kepala anak yatim ini beda dengan rambut-rambut kita. Asy-Syaikh al-Alim al-Alama Abu Laits As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin di bab Yauma Asyura Fadilah keutamaan di bulan Muharram pada tanggal 10 Asyura. Apa kata baginda Rasulullah? Man masha yadahu ala ra's yatim, siapa di antara kita yang selesai melaksanakan ibadah puasa itu
pada tanggal 10 Muharram, kemudian kita sentuh kepala anak yatim, kita usap kepala anak yatim, bikulli sya'ratin darajah, maka setiap rambut yang tumbuh akan menimbulkan derajat, yang derajat ini adalah kebaikan, yang kebaikan ini akan menimbulkan dampak positif dalam kehidupan kita. Hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah, makanya ketika kita lihat ada santunan yatim, lantas kepala anak yatim diusap, itu diusapnya bukan karena ikut-ikutan, emang ada dasarnya. Ngusapnya cuma hanya isyarat. Artinya isyarat itu kalau memang anak yatimnya putri, perempuan, nggak usah harus dibuka jilbabnya, kalaupun dia pakai kopiah, nggak harus dibuka kopiahnya. Ini merupakan kinayah, isyarat. Kenapa? Kalau rambut yang kita maksud rambut yang sesungguhnya, Pak, kasihan loh anak yatim yang baru dibotak. Kasihan loh. Siang gak usah diundang aja, apa? Rambutnya botak, nggak ada palanya rambutnya, palanya botak, nggak ada rambutnya. Kalau kita usap nggak ada manfaatnya, nggak begitu, itu kinayah. Gitu, itu kinayah. Jadi kata ulama kita di antara amal-amalan yang kita laksanakan pada tanggal 10 Muharram adalah umas ra's yatim, hendaklah di antara kita mengusap rambut kepala anak yatim. Karena jujur, rambut kepala anak yatim ini adalah memiliki dampak positif yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia. Jadi sekali lagi bukan hanya kita panggil, kita usap, kita sentuh, lalu kita suruh pulang, jangan. Minimal kita kasih uang, ini nak peganglah, seperti itu. Kemudian hadirin yang berbahagia, untuk yang selanjutnya, di antara amalan-amalan pada tanggal 10 Muharram adalah wa taqrimul azfar. Hendaklah di antara kita menggunting yang namanya kuku. Ya, besok kita gunting kuku. Ya, biasanya Jumat, besok karena tanggal 10 kita gunting. Ustaz, saya kan udah biasa Jumat, ya besok separoh, Jumatnya separoh, kan dapat semuanya. Atau mungkin besok tangannya kita gunting, tangan kita, kuku yang ada di tangan, kemudian hari Jumatnya kaki, kan juga. Jadi tinggal kita yang mengatur, kan gitu kan. Ya artinya watakni wa'azaf, menggunting kuku ini tidak harus semuanya. Gitu. Nah kemudian yang paling akhir di antara amalan pada tanggal 10 Muharram adalah di sini dijelaskan wa qira'atu suratul Ikhlas al-famarrah. Hendaklah di antara kita untuk membaca yang namanya surat Al-Ikhlas, ya tidak banyak sih, al-famarrah, 1000 kali. 1000 kali. Caranya bagaimana? Cicil. Ya. Bagaimana? 5 waktu. Start dari kapan? Start dari waktu sholat subuh misalnya, atau nanti malam. Habis sholat kita baca 200. Habis sholat lagi 200. Habis sholat lagi 200. 5 kali sholat 1000. Bisa emang harus habis sholat aja? Enggak. Kita mau berangkat ke kantor sambil tuh kita nyetir mobil, kemudian kita mungkin sambil yang namanya mengendarai atau kita naik apa dan sebagainya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita itu cuma, ya kita baca. Ya itu yang dianjurkan para ulama kita. Yang paling akhir di antara amalan yang sangat dianjurkan ketika masuk pada tanggal 10 Muharram adalah yang paling akhir di sini dijelaskan adalah silaturrahim, yaitu yang namanya silaturrahim. Hendaknya kita rajin mengunjungi di antara satu dengan yang lainnya. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di antara 12 amalan yang baru saja saya sampaikan berkaitan dengan tanggal 10 Muharram besok, di antara kita mudah-mudahan, mohon maaf kalau semuanya mungkin tidak mampu kita laksanakannya, minimal di antara 12 yang sudah saya jelaskan ada beberapa hal yang mampu kita laksanakan, yang mampu kita kerjakan. Kenapa? Belum tentu Muharram tahun yang akan datang kita semuanya masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan Allah banyakkan. Belum tentu, karena Muharram tahun ini adalah Muharram, bisa jadi adalah Muharram terakhir dalam kehidupan kita. Maka dari itu hadirin jemaah berbahagia, mudah-mudahan uraian yang saya sampaikan pada kesempatan kajian zuhur kali ini yang berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah, i'til ma'ruf wa istanbil munkar, kerjakan yang baik, tinggalkan yang tidak baik. Di antara kita mampu melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, yang pada akhirnya kita semuanya mendapatkan apa yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu kita menjadi umat beliau, yaitu umat yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja kajian pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kembali apa yang saya sampaikan kepada para jamaah, kalau memang besok pada tanggal 10 Muharram, tepatnya besok pada hari Kamis, kita mampu melaksanakan ibadah puasa tanpa ada uzur syar'i, laksanakanlah ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian manfaatkan puasa besok kita juga. Kata ulama-ulama, ketika nanti malam kita niatkan bukan hanya kita melaksanakan puasa sunnah, tapi niatkan nanti malam juga kita niat, ya Allah, saya niat juga qadha puasa Ramadan yang pernah saya tinggalkan, juga niat puasa pada hari Asyura yang ketiga pada hari Kamis
3 pahala yang Allah berikan kepada kita. Innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung pada niat kita. Cuman yang harus digarisbawahi kepada para jamaah, kalau memang kita pengen besok puasa itu sekaligus puasa qadha yang kita laksanakan, syaratnya adalah kita harus memalamkan niat, artinya niat sebelum waktu subuh. Tapi kalau habis subuh kita baru niat qadha puasa, sunnah pada hari Kamis, sunnah pada tanggal 10 Muharram, maka yang dapat hanya 2, sunnah 10 Muharram dan sunnah pada hari Kamis, sementara qadha-nya tidak boleh. Kenapa? Syarat puasa yang sifatnya wajib, qadha, nazar, Ramadan, itu harus memalamkan niat. Artinya memalamkan niat diucapkan sebelum waktu subuh. Kapan mulai startnya? Ba'da sholat isya. Mudah-mudahan kita semua mampu melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Hadirin jemaah berbahagia, mari di penghujung acara pada kesempatan siang hari ini kita angkat tangan kita di hadapan Allah seraya kita berdoa. Namun sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dengan harapan barokah surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang baik, anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Urusan Pertamina kita cintai ini akan terus diberi kemajuan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah surat Al-Fatihah pun kita tujukan kepada keluarga kita, saudara kita, jamaah kita yang dalam kondisi kurang sehat. Di antara adalah jamaah kita Al-Wali Ayahanda Haji MS Raharjo yang dalam kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, dan semua mudah-mudahan niat kita senantiasa dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Bitilkan niat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد في نعمه وكافي مزيدا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا فهما بما حفظ المرسلين وإلهام الملائكة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang saya sampaikan. Insyaallah kita berjumpa pada kajian-kajian bulan-bulan yang akan datang. Dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.